Mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Nur Ikhlas, marilah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada Abu Lahab, kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, kenikmatan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sangat besar tetapi tidak diberikan kepada pembesar kota Mesir, Fir'aun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini kita telah memasuki akhir-akhir bulan Sya'ban, dan kemungkinan ini kajian terakhir di penghujung bulan Sya'ban ini. Jumat terakhir bulan Sya'ban sebenarnya pekan depan, tetapi kita jadikan ini kajian terakhir sebagai persiapan juga untuk kita semuanya di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kalimat memang bukan hadis, tetapi berdoa kepada Allah agar mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Termasuk juga harapannya kita mendapatkan kesempatan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Sering ana ingatkan kepada para jamaah bahwa bulan Ramadan belum tentu rezeki kita, tapi bulan Sya'ban sudah dipastikan ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan berdoa tiada henti agar mendapatkan kembali izin dari Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka semoga para hadirin juga disampaikan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, untuk kembali meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini 1445 Hijriyah. Baik para hadirin, pembahasan kita masih membahas tentang bab ancaman dari akhlak yang buruk. Subjudulnya adalah tentang adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman adalah bentuk kegelapan di hari kiamat. Ini berkaitan dengan bahayanya memiliki akhlak buruk. Dalam hal ini adalah mendolimi. Kita tahu para jamaah, Islam agama yang menjalankan, menyebarkan keadilan. Bahkan keadilan dalam ajaran Islam bukan hanya diberikan kepada penganutnya, bahkan keadilan diberikan kepada seluruh lapisan. Kita dapatkan Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang wanita Bani Israel, udzibat imra'atun fi hirrah. Ada seorang wanita Bani Israel disiksa di hari kiamat gara-gara tidak adil kepada seekor anak kucing. Untuk menunjukkan bahwa Islam
memberikan keadilan itu bukan hanya kepada manusia, sampai kepada binatang. Nabi mengatakan wa fi kulli kabidi ratbin shadaqah. Setiap makhluk yang bernyawa di dalamnya ada peluang bersedekah. Ya, maka kita dapatkan termasuk di dalamnya adalah mendolimi orang non muslim. Itu juga bagian daripada perkara yang terlarang dalam agama kita. Bagaimana dalam ajaran Islam ada istilah orang-orang kafir zimmi, orang-orang ahlu zimmah, orang-orang non muslim yang meminta perlindungan kepada pemimpin umat Islam. Dan kata Nabi, darahnya orang non muslim ini sama harganya dengan darah umat Islam. Maka kita tidak bisa mendolimi orang non muslim sekalipun karena terjadi perjanjian damai. Adanya darah non muslim menjadi halal di hadapan umat Islam kalau dalam medan pertempuran, seperti kita dapatkan pelajaran dari kisah perang Badar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Bagaimana Nabi mengizinkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan umat Islam untuk membunuh non muslim karena terjadi dalam peperangan. Tapi di luar peperangan kita dapatkan Islam memuliakan darah, termasuk darah non muslim, apalagi darah umat Islam. Ya, apalagi darah umat Islam. Termasuk yang banyak terjadi di kalangan umat Islam saat ini yang mungkin karena minim pemahaman agamanya sehingga dengan mudahnya mendolimi istrinya. Kemarin kami ngobrol dengan salah seorang dokter bedah di Kendari. Beliau ceritakan, Ustadz, ada seorang suami menyiramkan air keras kepada istrinya. Ya, akhirnya si istrinya itu dioperasi dengan berbagai caranya, raut mukanya jelas berubah dengan siraman air keras tersebut. Dan biasanya seorang suami, ya saya juga suami gitu kan, Anda juga suami, biasanya kita sebagai suami nggak ada pikiran beli air keras. Buat apa antum beli air keras? Sekarang ada seorang suami menyengajakan dirinya menyiapkan air keras ketika melampiaskan emosinya sama istrinya, disiramlah wajahnya. Yang mana wajah istrinya ini adalah wajah dari ibu bagi anaknya, istri bagi dirinya, yang artinya haknya lebih besar daripada hak istri tetangganya gitu. Tiba-tiba didolimi oleh orang yang diharapkan kasih sayangnya dirasakan oleh sang istri. Dan ini tidak mungkin terjadi kepada orang yang bisa memahami ajaran Islam dan menjalankannya dengan benar. Antum ingat bagaimana kisah di pekan kemarin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah, ketika beliau marahan sama istrinya, bukan menampar mukanya, bukan mencaci maki istrinya dan seterusnya, tetapi kita dapatkan beliau menahan diri. Dan kita tahu laki-laki, kita tahu bagaimana karakternya, tapi beliau bisa sabar meninggalkan istrinya. Dan kemana Pak? Kalau lagi marahan? Bukan ke Kebi, ya, mohon maaf nih, bukan ke daerah semak-semak remang-remang. Ali bin Abi Thalib marahan sama istrinya, ditinggalkan istrinya Ibunda Fatimah radhiyallahu anha di rumahnya. Kemudian Ali pergi ke Masjid Nabawi. Dan ini menunjukkan bagaimana inilah ilmu menghadapi emosinya istri, ya bukan marahan lagi. Sahabat Abu Darda dengan Ummu Darda bagaimana memesankan, saling memesankan, wahai Ummu Darda, kata sahabat Abu Darda, kalau engkau marah maka saya akan berusaha sabar sebagai istri, karena ada saatnya istri juga marah. Ya, sesolehah apapun seorang Aisyah, seorang Ibunda Zainab, ada emosinya, ada depan Nabi, iya, Nabi pun paham wanita gitu kan, dengan karakternya apalagi pencemburu. Kita dapatkan seorang Ummu Darda diingatkan suaminya Abu Darda, wahai istriku, kalau engkau marah saya akan sabar. Kalau kita sekarang apa? Memangnya kamu saja yang bisa marah. Akhirnya dua-duanya marahan, nggak selesai gitu. Kata sahabat Abu Darda, kalau engkau marah saya sabar, saya menahan diri. Tapi kalau saya marah, usahakan kau sabar.
Kemudian kata beliau, kalau konsep rumah tangga tidak begitu, sudah lama kita cerai. Nggak akan betah. Kenapa? Coba Anda perhatikan dalam Al-Quran, kata cinta yaitu mahabbah itu, ya. Kenapa tidak Allah berikan kepada konsep rumah tangga? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang bertaubat dan orang yang bersuci, ya. Tapi untuk pernikahan Allah tidak mengatakan kata al-mahabbah. Tapi antum dapatkan dalam surat Ar-Rum apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, bukan mahabbah. Kenapa? Karena kalau dikaji dari si bahasa Arabnya, mahabbah yang Allah tumbuhkan dalam rumah tangga, dalam hati pasangan suami istri, mahabbah itu adalah globalnya cinta yang besar, di dalamnya ada kata mahabbah. Ya, kata cinta itu yang yuhibbu itu hanya bagian parsial kecil. Yang artinya apa? Dalam modal menikah Allah akan tumbuhkan. Orang nikah kadang nggak pacaran, tapi kenapa bisa rukun? Coba lihat orang tua kita di kampung. Adakah yang pacaran? Ada mungkin, tapi banyak yang nggak pacaran menikah. Termasuk mungkin orang tua kita yang dijodohkan. Tapi subhanallah rukunnya bukan main. Tapi kita yang kadang pacaran, cekcoknya bukan main, gitu ya. Kenapa? Karena modal pernikahan bukan kata cinta. Cinta itu nggak selamanya. Sampai ada yang berkata sama Umar ibn Khattab tentang hal ini, wahai Umar, saya sudah tidak ada cinta kepada istri saya. Ya, kata Umar, memang nikah itu bukan tujuannya untuk saling mencintai. Dari kata mahabbah, tapi mawaddah yang Allah janjikan. Mawaddah adalah cinta yang terkadang tidak harus dengan mengandalkan perasaan. Cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kalau punya istri solihah, ya, antum berangkat kerja, istri antum cantik agamanya, antum di kantor pun tenang. Karena istri antum pandai merawat dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Itulah cinta. Terkadang ada suami, ya, dianggap sama istrinya tidak perhatian. Ternyata bahasa perhatian suami sama istrinya tidak seperti yang diharapkan oleh istrinya. Padahal suaminya betul-betul memperhatikan apa kebutuhannya. Dan ini bagian daripada kalimat yang akan melunturkan kata kedoliman tadi. Karena Islam adalah agama kasih sayang. Kemudian dalil yang diketengahkan oleh penulis berkaitan dengan kedoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Ini sering kita ingatkan karena ada doanya keridhoannya kepada abinya dengan anaknya. Tidak seperti yang diberikan para ulama kepada Ali bin Abi Thalib ataupun kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal, Ikrimahnya muslim, Abu Jahalnya non muslim. Ali bin Abi Thalib muslim, abinya tidak ditakdirkan muslim. Abdullah putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, putranya orang munafik, tolonya munafik Madinah, anaknya sahabat Nabi, ayahnya bukan sahabat. Maka kita mendoakannya hanya kepada anaknya tersebut. Adapun Ibnu Umar seperti Ibn Abbas, karena Abdullah ibn Abbas dengan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Umar dengan Umar ibn Khattab, ayah dengan anak ini kedua-duanya adalah sahabat Nabi, maka kita mendoakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Dan sering kami ingatkan kepada para jamaah, para sahabat tanpa kita doakan agar Allah meridhai mereka, para sahabat tanpa kita doakan agar Allah meridhai mereka, sebenarnya Allah sudah abadikan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah ridho kepada para sahabat dan para sahabat juga ridho kepada keputusan Allah. Artinya para sahabat sebenarnya tidak membutuhkan doanya kita, karena mereka telah mendapatkan ridhonya Allah. Tapi saat para ulama mendapatkan, dianjurkan oleh Nabi untuk mendoakan keridhaan kepada para sahabat, pertama apa? Ini sebenarnya kebutuhan kita, peluang ibadah dari Allah kepada kita, agar kita mendapatkan ridhonya Allah. Dengan salah satu pintunya adalah doakan para sahabat yang sudah mendapatkan ridhonya Allah. Dengan doanya kita, maka Allah akan menjadikan sebab itu sebagai keridhaan bagi kita yang mendoakan para sahabat. Kemudian juga yang selanjutnya kita tahu ada aliran-aliran tertentu yang mengatakan para sahabat itu hanya sedikit, kebanyakan orang-orangnya telah murtad setelah wafatnya Nabi alaihi assalatu wassalam, termasuk di dalamnya Ibn Umar ini. Dari sahabat Ibn Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali utusannya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, az-zulmu, kedoliman itu, zulumatun yaumal qiyamah, kedoliman adalah kegelapan yang berlapis di hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada hadis setelahnya di beberapa halaman selanjutnya dari sahabat Abu Dzar tentang hadis kursi berkaitan dengan kedoliman. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kedoliman kepada diriku, maka jangan pernah punya perasaan bahwasanya Allah mendolimi kita. Allah telah mengharamkan kedoliman kepada dirinya, artinya Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Termasuk kalau antum renungkan, Ustadz, kenapa ada orang masuk surga? Kenapa ada orang masuk neraka? Orang masuk neraka bukan bentuk kedoliman dari Allah. Orang masuk surga itu juga bentuk keadilan Allah. Makanya kaidahnya dari para ulama, orang masuk surga, kata Nabi apa? La yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih. Kemudian para sahabat, wala anta ya Rasulullah, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Tidak ada orang yang masuk surga faktor utamanya bukan karena faktor amal solehnya. Harga surga dibandingkan amal soleh kita, nggak ada apa-apanya amal kita hadirin. Harga surga yang sedemikian mahalnya dibandingkan amal soleh kita, nggak ada apa-apanya. Sampai Nabi mengatakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau juga masuk surga bukan karena faktor amal soleh engkau? Bukan, faktor utamanya bukan amal soleh. Kemudian Nabi mengatakan, illa an yataghammadani Allah birahmatih. Masuk surga yang paling dominan faktor utamanya adalah karena Allah merahmati hambanya. Makanya bagaimana kita di dunia ini, kajian seperti ini, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah, targetnya bisa meraih rahmat Allah. Karena orang yang masuk surga karena bentuk rahmat Allah, dan orang masuk neraka bukan karena kedoliman Allah. Dengan hadis ini Allah tidak pernah mendolimi hambanya, tapi orang masuk neraka karena keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang sudah diberikan kesempatan di dunia, diutus utusannya Allah, para nabi dan rasul, mengingatkan mereka tentang adanya ancaman nerakanya Allah, diturunkan kitab-kitab suci, tapi mereka tidak mau menjalankannya. Maka sudah, itu bentuk keadilan, sudah Allah berikan peringatan, tapi tidak menggubrisnya. Maka kita dapatkan ini kaidah di dalam menyikapi kata kedoliman. Makanya kalau kita lihat dalam nama-nama Allah Asmaul Husna yang 99 itu, tidak ada nama Allah Az-Zalim, yang maha mendolimi, tidak ada. Yang ada adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Ar-Rauf,
Al-Latif, yang maha lembut, yang maha penyayang, yang maha pengasih. Tidak ada yang maha mendolimi, tidak ada. Termasuk kita dapatkan dalam hal ini para jamaah, ketika Islam datang, Al-Quran 30 juz, hadis Nabi yang sahih kurang lebih 5 ribuan hadis. Kalau kita dapatkan seluruh hadis Nabi yang sahih dan Al-Quran 30 juz itu, kalau antum cermati dengan objektif, dipelajari tafsirnya, penjelasan hadisnya, tidak ada satupun hadis dan ayat yang mendolimi umatnya. Justru yang sering terjadi adalah umat Islam mendolimi Al-Quran atau hadis. Ya, kita sendiri yang mendolimi ajaran Islam, mengkerdilkan Islam. Padahal Islam sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Termasuk nanti yang akan kita rasakan di bulan suci Ramadan, bagaimana rahmat Allah bukan hanya di 10 hari pertama hadirin. Ampunan Allah bukan hanya 10 hari terakhir. Pembebasan dari neraka bukan hanya 10 hari saja, tapi Nabi mengatakan walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullalailah. Di sisi Allah ada orang-orang dibebaskan dari neraka dan itu terjadi setiap malam. Orang kalau sudah capek ibadah saum, menahan dirinya, menahan hawa nafsunya dari semenjak adzan subuh sampai adzan maghrib, itu capek. Kemudian Allah balas, tatkala adzan maghrib berkumandang, di drap nama Allah ada nama-nama hambanya yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Ada orang-orang di bulan Ramadan tiba-tiba mendapatkan rahmatnya Allah, lembut hatinya. Tatkala baru mendapatkan informasi ini sudah malam pertama Ramadan, langsung Pak, yang dicari bukan lagi yang lain-lain. Mana peci, mana baju koko. Tiba-tiba cari Quran, tiba-tiba ke masjid, dan itu refleks. Satu dunia hatinya orang Islam dilembutkan oleh Allah, apalagi efek dari pintu surga dari malam pertama Ramadan sampai malam terakhir 30 malam, 30 hari, pintu surga terbuka lebar. Subhanallah. Pintu neraka tertutup rapat. Kemudian dibelenggunya setan-setan selama Ramadan, maradatul jin kata Nabi, tolo-tolonya setan. Makanya setan kelas teri masih bergentayangan karena ada Brimob bertanya waktu kajian di bin rohnya di Brimob hari Kamis pagi itu, Ustadz katanya di Ramadan itu setan dibelenggu, kenapa masih ada yang mencuri? Itu setan kelas teri. Ya. Setan kelas kakapnya dibelenggu, tapi setan manusianya syayatinal insi wal jin, ada setan-setan manusia yang SMS, nanti ketemuan ya, kita makan di sini, nggak ada yang lihat Ji. Nanti keluar dari restoran kita pakai tisu biar bibirnya kelihatan masih puasa. Masih banyak yang begitu, iya, tapi itu setan kelas dominannya. Kita dapatkan efek rahmatnya Allah di bulan Ramadan terbuka lebar untuk siapa saja. Makanya sampai ada penyeru di malam pertama, dan ini yang harus kita dapatkan, kita raih. Di malam pertama saja kata Nabi, yunadi munadin, akan ada yang berseru, dan seruan ini hanya bisa didengar dengan keimanan. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, datangi kebaikan di bulan Ramadan. Cari kebaikan, jadi orang soleh itu di bulan Ramadan gak susah. Ya baghiyas syarri aksir, wahai orang-orang yang mencari keburukan di bulan Ramadan, kurangi, kerdilkan keburukan di bulan Ramadan, tinggalkan keburukan. Meninggalkan maksiat di bulan Ramadan sangat mudah. Tapi kalau ada di bulan Ramadan mendatangi kesulitan, kemudahan, ketaatan susah, menjalankan kemaksiatan sangat mudah, itu artinya dia orang tanda-tanda yang tidak akan mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Maka para jamaah, kita dapatkan berkaitan dengan kedoliman ini, ya, kedoliman dibagi menjadi 3. Pertama, sebelum kita sebutkan pembagiannya, pengertian kedoliman lawan dari keadilan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tahu peci itu ditempatkan di kepala, maka jangan coba-coba tempatkan peci di kaki. Anda tahu sandal itu di kaki, jangan tempatkan di kepala. Itu namanya dolim. Ya. Maka menempatkan sesuatu pada tempatnya itu keadilan. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu kedoliman.
Kita dapatkan misalkan ada orang tidak pantas jadi imam, dipaksakan jadi imam, jangan, itu dolim. Ya, ada orang belum siap menikah, dipaksa menikah, itu bentuk kedoliman, nanti akan mendolimi pasangannya. Maka kita dapatkan bagaimana Islam menerapkan kata keadilan. Keadilan ataupun kedoliman dibagi menjadi 3. Yang paling utama dan paling berat, dan ini bentuk kriminalitas tertinggi, mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tahu yang menurunkan hujan Allah, tapi Anda katakan bukan Ustaz, ini pawang hujan yang menurunkan. Itu bentuk kedoliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tahu yang memberikan rezeki adalah Allah, tapi Anda mendatangi dunia perdukunan, dunia perjimatan, mendatangi kuburan, meminta tolong kepada penghuni kubur. Ini bentuk kedoliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengabarkan, akulah yang memberikan rezeki, kenapa Anda minta kepada makhluk rezekinya Anda? Ini bentuk kedoliman. Ada orang minta kesembuhan ke dukun, padahal Allah menamakan dirinya Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Berarti orang kalau meminta kesembuhan kepada selain Allah, itu juga bentuk kedoliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bagaimana pesannya Luqman Al-Hakim, yang kemarin kita sebutkan ceritanya. Luqman seorang lelaki yang saleh, bukan nabi, tapi diabadikan oleh Allah menjadi sosok yang menjadi dunia percontohan, seorang ayah yang menjadi idola bagi anak-anaknya. Luqman di antara pesannya kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sungguh bentuk kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Dan kita ingat bagaimana dampak dari kedoliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjadikan orang yang belum bertaubat dari kesyirikan akan terancam kekal di dalam neraka kalau belum bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kedoliman pertama, yaitu mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala dalam haknya. Yang kedua, kedoliman seseorang kepada dirinya. Kalau ada di antara kita meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan ketaatan, menjalankan kemaksiatan, kita berjudi, kita berzina, minum pongasi, ya, membunuh, koruptor, ya, kita mendolimi diri kita, itu bentuk kedoliman yang kedua. Seorang hamba ketika meninggalkan sholat bukan mendolimi Allah, tapi dia mendolimi dirinya, karena sholat itu kebutuhan kita. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, karena ada orang mengerjakan sholat hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan kita. Apa di antara bukti sholat kebutuhan kita? Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat sangat ampuh mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang kalau rajin bermaksiat 24 jam, tiba waktu sholat, berapa menit sholat? Berwudu, kemudian menyiapkan pakaian, kemudian sholat, kemudian berzikir seterusnya. Mungkin durasi maksiatnya apa? Terkurangi dengan sholatnya. Minimal awalnya orang tersebut masih STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika dia memahami dalam sholat, dia pahami janjinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya berjanji hanya kepada engkau ya Allah, menjadi hambamu, menjadi budakmu. Saya berjanji kepada engkau ya Allah, hanya minta tolong hanya kepada engkau. Maka dia akan merenungkan, sampai kapan saya begini. Akhirnya dia mendapatkan perubahan signifikan kalau dia rutin jaga sholatnya. Sholat subuh sudah terlaksana, setelah sholat subuh mungkin dia bermaksiat, tiba nanti dengar adzan zuhur, mau tidak mau maksiatnya dihentikan. Antum ingat bagaimana kisahnya diharamkannya minuman keras, ya. Allah mengatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan coba-coba mendekati salat, kata Allah kepada para sahabat, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Para sahabat waktu itu belum diharamkan minuman keras. Di luar jam sholat para sahabat biasa minum seperti pongasi, kameko, itu biasa di luar jam sholat.
dulunya sebelum diharamkan. Tapi mendengar ayat tadi, jangan coba-coba mendekati sholat kalau dalam kondisi mabuk. Akhirnya ketika dengar adzan, para sahabat baku tegur, sudah adzan, hentikan dulu minuman keras, kita mau sholat. Akhirnya apa? Otomatis durasi maksiatnya yang asalnya 24 jam dengan adanya sholat terkurangi. Begitu konsepnya. Dan bayangkan kalau itu dikerjakan setiap hari 5 kali waktu sholat, sangat efektif, mau tidak mau. Makanya sering kita ingatkan kepada para jamaah kaum muslimin muslimat, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, sebesar apapun kedoliman kita di hadapan Allah, kalau dengar adzan datangi sholat. Sebesar apapun keburukan kita di hadapan Allah, tetap datangi sholat. Karena orang di masjid itu bukan orang-orang yang soleh 24 jam. Justru orang yang datang ke masjid, dia tahu melangkahkan kakinya ke masjid, langkah pertama mengangkat derajatnya, langkah kedua menghapus dosa-dosanya. Orang menjawab adzan menggugurkan juga dosa-dosanya. Orang berwudu, dosa-dosanya sampai kata Nabi di kuku-kukunya digugurkan, di matanya berguguran dengan air wudunya, di telinganya dosa-dosanya berguguran. Itu orang ketika ngerti ibadah yang Allah syariatkan, dia akan menjadikan ibadah itu bukan hanya kewajiban, tapi betul-betul kebutuhan. Anda tanpa Islam gak ada apa-apanya. Ketika Anda menjalankan kehidupan dengan dipoles dengan syariat Islam, Anda akan rasakan indahnya hidup dalam naungan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini kedoliman yang kedua, itu mendolimi diri. Ingat doanya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berdosa, beliau bingung. Bayangkan Nabi Adam gak pernah berdosa sebelumnya, tiba-tiba berdosa, digoda iblis, kemudian bingung bagaimana caranya menghadapi dosanya, malu sama Allah. Kemudian Allah katakan fatalaqqa Adamu kalimat min rabbih kalimat fataba alaih. Fatalaqqa Adamu kalimat min rabbih fataba alaih. Tiba-tiba Allah memberikan kalimat kepada Nabi Adam, konsep menghadapi dosa. Dengan kalimat inilah Allah dengan mudahnya menerima taubat Nabi Adam. Apa kalimatnya? Rabbana dolamna anfusana. Penting kita memahami diri kita yang salah, daripada kita berusaha mencari kesalahan orang, sehingga kadang kita lalai dengan dosa-dosa yang besar yang kita kerjakan. Nabi Adam diajarkan oleh Allah, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah yang menjadikan Nabi Adam setelah berdosa menjadi diangkat menjadi khalifahnya Allah di muka bumi. Berbeda dengan iblis, ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, iblis malah sombong dengan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Tapi Nabi Adam, beliau mengatakan Rabbana dhalamna anfusana. Dan ini konsep dari Allah untuk mendapatkan ketinggian kedudukan dari Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan cara apa? Belajar meninggalkan kedoliman kepada diri kita. Yang terakhir adalah kedoliman kepada orang lain, ataupun secara umum kedoliman kepada makhluk yang lain sampai kepada binatang. Sampai Nabi mengatakan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau memang kau menyembelih binatang, perbagus cara menyembelihnya. Di antara perkara yang dibenci kata Nabi, dimakruhkan dalam menyembelih adalah saat Anda mengasah pisau ngobrol sama binatang. Ini siapa yang suka jagal Idul Adha besok ya, itu pisaunya, goloknya diasah, ngobrol depan binatangnya. Ini nih golok yang akan menggorok kamu itu, termasuk bagian daripada mendolimi binatang. Kata Nabi, Anda telah membunuh binatang 2 kali sebelum disembelih. Ya, satu kalinya kapan? Ketika binatang tersebut menyaksikan temannya disembelih. Makanya kepada para panitia kurban, ketika hewan kurban itu berbaris nunggu giliran, usahakan teman-temannya yang belum disembelih jangan menyaksikan penyembelihan temannya. Ya, termasuk tadi yang kedua, mendoliminya dengan cara pisaunya diajak ngobrol dengan binatangnya. Ini konsep dari Nabi bagaimana tingkat kedoliman itu dilenyapkan selenyap-lenyapnya.
Dulu Bilal bin Rabah bagaimana menjadi manusia diperjualbelikan. Adanya ajaran Islam, Bilal bin Rabah dimerdekakan. Adanya Islam untuk menghilangkan bentuk kedoliman kepada yang lainnya, termasuk kepada binatang ataupun kepada non muslim tadi yang kita sebutkan. Kemudian para hadirin, di sini hadisnya menyebutkan kalau ada orang dolim di dunia kepada Allah, kepada dirinya, kepada orang lain, Nabi kabarkan secara umum, kalau kita dolim sebelum meninggal kedolimannya nggak selesai, itu akan menjadi kegelapan berlapis di hari kiamat. Ingat, di hari kiamat orang beriman, kata Allah, yas'anuruhum baina aidihim wa bi aimanihim busyrakumul yaum. Kabar gembira dari Allah, di hari kiamat semua orang beriman tubuhnya bercahaya. Tubuhnya bercahaya. Adapun orang-orang munafik, orang kafir, mereka tidak memiliki cahaya. Sampai orang munafik berteriak kepada orang beriman. Ya. Kata orang-orang munafik, wahai orang-orang beriman, berpalinglah kepada kami, naktabisu nura, kami ingin mengambil cipratan cahaya yang kalian miliki. Tapi orang munafik tidak memiliki cahaya. Salah satu cahaya yang akan menjadi sebab Allah berikan di hari kiamat adalah tolong jaga sholat. Makanya Nabi mengatakan as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Termasuk juga menjaga berwudu, karena nggak mungkin antum sholat kalau tidak berwudu. Dengan berwudu tubuh antum bercahaya. Sampai kata Nabi, orang yang biasa menjaga wudunya, anggota wudunya termasuk anggota sujudnya tidak akan dijilat api neraka. Dan ini merupakan keutamaan kepada kita yang sudah berkorban menjaga diri 5 waktu sehari semalam seumur hidupnya untuk sholat di hadapan Allah. Allah berikan bonus keutamaan yang sangat besar. Inilah pembahasan kita di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, mungkin sudah masuk ya? Ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Kalau di ana ya sudah masuk. Atau cukup? Yang pasti ana sampaikan ya, ini kajian terakhir sebelum Ramadan. Jadi mungkin untuk pekan depan mohon maaf ana tidak bisa mengisi. Dan semoga berjumpa lagi setelah setelah Ramadan insyaallah. Taib. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Taib. Nah. Taib. Taib. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama, kaidahnya adalah Islam datang mengatur seluruh urusan pada tempatnya. Ya. Kenapa laki-laki celananya tidak seperti wanita menutup mata kaki? Kenapa wanita berkerudung, laki-laki tidak berkerudung? Itu memang sudah Allah atur seadil-adilnya agar tidak terjadi bentuk kedoliman. Kalau ada orang, ya, dia tanpa sepengetahuan dirinya, tanpa ilmunya, terjerumus kepada menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dalam Islam tetap orang itu dolim. Maka Nabi mengatakan, unsur akhaka doliman au madluma, tolonglah saudara anda baik yang dolim atau yang didolimi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ngerti menolong orang yang didolimi, yaitu apa? Dibantu orang tersebut kan. Bagaimana menolong orang yang dolim? Tadi kan orang yang dolim tuh, dia terjerumus kepada sesuatu tidak pada tempatnya. Tadi kan dolim tuh. Bagaimana cara menolongnya? Cegah orang ini dari kedolimannya. Dalam agama kita
Kalau ada orang terjerumus kepada kesalahan tanpa sengaja, itu tidak dikatakan berdosa. Tidak dikatakan berdosa. Tapi siapa yang berdosa? Yang menyaksikan orang bersalah itu dibiarkan. Anda tahu nanti di bulan Ramadan ada bonus dari Allah. Apa? Man nasiya min siyamin, ya. Man akala nasiyan, ya, wa huwa shaim. Siapa yang makan secara lupa dalam kondisi dia sedang saum. Ada antum lagi siang, biasa antum makan jam 9 pagi. Antum makan tuh. Ada istri antum nyaksiin antum makan. Ya. Antum makan di siang Ramadan tanpa alasan, antum nggak sakit, nggak ada udzur safar, antum di rumah, tiba-tiba makan jadwal tetap di luar Ramadan. Antum makan. Antum dolim, menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Antum tidak tahu, tidak berdosa. Tapi istri antum yang melihat antum makan, kalau membiarkan antum makan, sayang suami, biarkan dia kenyang, istri antum berdosa. Jadi bagaimana caranya ketika antum sedang makan siang di siang Ramadan, istri antum melihat, istri antum punya kewajiban untuk menolong antum yang dolim, mencegah kedoliman itu berlanjut. Berarti apa? Pak, ini siang Ramadan Pak. Oh, langsung itu dimuntahkan, bukan ditelan. Ya, jadi kalau ada yang diingatkan di mulutnya ada makanan, Ustaz gimana yang di mulut? Jangan ditelan, dikeluarkan. Maka apa yang sudah Anda minum, apa yang sudah Anda makan, ketika kondisi lupa, apa kata Nabi? Fa innama at'amahullahu wasaqah. Allah sedang memberikan minuman kepada orang yang saum, Allah sedang memberikan makanan kepada orang yang saum. Jadi kepada kita yang terjerumus kepada kedzaliman tanpa ilmu, maka kita tidak berdosa. Ya. Tapi kalau yang berdosa adalah yang mendiamkan orang tersebut dalam kedzaliman. Wallahu ta'ala alam. Begitu ya. Mungkin karena waktu kita terbatas dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita di bulan Sya'ban dan memudahkan kita, memberikan taufik pertolongan agar kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.